untuk melawan argumen dari seorang Rismond yang dalam satu argumennya untuk dia mengatakan dia yakin 1000% ijazah palsu dengan cara face match by AI. Kita akan sama-sama untuk melakukan penelitian di sini lewat AI yang ada, supaya ini bisa mengedukasi kepada masyarakat yang mungkin masih belum tahu soal AI. Kebetulan saya sedikit tahu tentang hal ini dan kita akan terapkan bersama-sama, teman-teman. Teman-teman pernah mikir nggak, kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah tuntas? Berjumpa lagi bersama Tipa. Kali ini Tipa tetap membahas masalah ijazah Bapak Jokowi. Tipa bertanya, teman-teman pernah mikir nggak, kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah tuntas, padahal sudah dibawa ke pengadilan? Apa kabar semuanya? Baik, izinkan saya ingin menyampaikan surat terbuka untuk seluruh ternak Mulyono yang ada di media sosial di dunia maya. Kira-kira begitu ya. Kenapa saya sebagai pendatang baru yang kemarin saya juga dinobatkan sebagai ternak ternyata. Hanya karena saya bersikap terkait Pak Jokowi sudah mengambil langkah hukum. Saya langsung dapat disematkan sebagai ternak. Baik sahabat sekalian, baru-baru ini salah seorang mantan dosen yang bernama Rismond yang cukup viral baru-baru ini, di mana ia mengungkapkan 1000% keyakinannya bahwa ijazah milik Pak Jokowi itu adalah palsu. Hal itu ia berani ungkapkan karena menurutnya bahwa ia telah melakukan pengecekan melalui AI. Namun hal tersebut dipatahkan oleh salah seorang pengguna media sosial dan juga seorang konten kreator yang berupaya untuk membuktikan pernyataan Rismond tersebut. Namun di luar dugaan, justru salah seorang konten kreator tersebut menemukan atau berupaya untuk mencocokkan foto ijazah Pak Jokowi dan juga foto-foto yang sedang beredar saat ini melalui AI. Ternyata ditemukan bahwa sesungguhnya foto tersebut tidak seperti yang diungkapkan oleh Rismond yang katanya 1000% palsu. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana para pendukung dari Jokowi atau fans Jokowi berupaya keras untuk melakukan perlawanan melalui media sosial dan juga melalui pernyataan-pernyataan mereka yang sesungguhnya secara tidak langsung telah memberikan perlawanan terhadap kelompok yang memberikan nama diri mereka adalah TPUA, yang selama ini kita kenal ada tokoh-tokoh di dalamnya, ada Amin Rais, ada Roy Suryo, ada juga Dr. Tifa, dan juga beberapa tokoh lainnya. Baik, seperti apa penelusuran yang dilakukan oleh seorang konten kreator untuk membuktikan pernyataan Rismond tersebut? Mari kita ikuti videonya. Untuk melawan argumen dari seorang Rismond yang dalam satu argumennya untuk dia mengatakan dia yakin 1000% ijazah palsu dengan cara face match by AI. Kita akan sama-sama untuk melakukan penelitian di sini lewat AI yang ada, supaya ini bisa mengedukasi kepada masyarakat yang mungkin masih belum tahu soal AI. Kebetulan saya sedikit tahu tentang hal ini dan kita akan terapkan bersama-sama, teman-teman. Ini yang pertama ya. Saya sudah masuk di Face Search Engine. Face Search Engine ini bersifat sebagai saya bisa mengupload satu foto dan dia akan cari foto-foto yang berkaitan di internet. Caranya seperti ini. Saya sudah download foto Bapak Jokowi pakai kacamata. Saya akan upload di sini. Teman-teman nanti bisa lihat. Ini lagi processing. Nanti dia akan cari foto-foto yang terkait. Nah, ini sudah dapat. Langsung saya start search. Ini AI, teman-teman ya. Langsung saya start search. Nanti dia akan berproses. Nah, dia akan timbul seperti ini. Dia akan cari di website di sosial media tentang foto yang berkaitan. Makanya ada seperti ini. Nah kan, timbul semua, teman-teman. Sekarang kita akan mencari foto Bapak Jokowi tanpa pakai kacamata, teman-teman. Kita terus cari ke bawah. Ini foto Bapak Jokowi, teman-teman. Ini zaman dulu ya. Ini. Dan ingat ya, teman-teman. Ini berkaitan semuanya. Ini yang ditampilkan adalah orang yang sama. Dan ini adalah foto Bapak Jokowi tanpa pakai kacamata. Kita masuk ke face match. Ini ya, teman-teman ya. Yang pertama saya sudah taruh supaya tidak terlalu lama durasinya. Sebentar ya. Ini menarik. Ini pembuktian, teman-teman ya.
Nah, ini ada Bapak Jokowi, saya sudah melakukan ini. Pak Jokowi pakai kacamata. Dan ini foto Bapak Jokowi, presiden kita hari ini. Saya ambil seperti ini karena posisi mulutnya nggak senyum teman-teman ya. Nggak fair juga kalau kita ambil yang satu senyum, dimana bibir agak naik, hidung pasti akan melebar, ya. Nggak fair kalau kita ambil foto Pak Jokowi senyum. Harus sama-sama murung. Tuh murung ya. Harus diam mukanya. Jadi harus seperti ini ya. Dan ketika saya melakukan scan your face, ada kesamaan 42% loh teman-teman. Bahwa kita scan your face, kita lihat match-nya seberapa. Tada teman-teman. Image match successfully. 52% matching. Sekalipun video yang diambil itu sudah puluhan tahun yang lalu dengan video Bapak Jokowi hari ini. Jelas kan teman-teman. Jadi harus fair. Saya sampai merinding mau kata. Teman-teman pernah mikir nggak, kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah tuntas? Berjumpa lagi bersama Tipa. Kali ini Tipa tetap membahas masalah ijazah Bapak Jokowi. Tipa bertanya, teman-teman pernah mikir nggak, kenapa isu ijazah palsu Jokowi nggak pernah tuntas, padahal sudah dibawa ke pengadilan? Menurut si Tipa, dibilang dibahas di akademisi, viral di media sosial, tapi terus diam. Hilang timbul kata Tipa. Sekarang lagi timbul. Katanya kenapa? Tipa pun menjawab, karena ini senjata tunda yang disimpan. Menurut Tipa, ya, ini isu ijazah Bapak Jokowi ya adalah senjata tunda yang disimpan, ditahan, dipakai saat timingnya tepat, saat waktunya tepat kata Tipa. Menurut Tipa, ya, dan siapa yang pegang kartu ini? Dibilang Tipa lagi, bisa jadi Presiden Prabowo. Beliau nggak perlu ribut sekarang kata Tipa. Beliau nunggu kalau Jokowi cawe-cawe terlalu jauh di pemerintahan sekarang, maka kartu bisa dikeluarin. Welcome to the real politics kata Tipa. Elit saling sandra kata Tipa dengan senjatanya masing-masing yang mereka punya. Rakyat jangan diam aja, jangan jadi penonton kata Tipa. Tipa, kok bisa kau dapat gelar dokter ya kan, sebengak ini kau. Analisa kau nih ya kan, analisa abal-abal. Kayak orang gak punya pendidikan. Ya, seolah-olah ya kan isu ijazah Pak Jokowi ini ya dipegang sama Pak Prabowo. Sewaktu-waktu kalau Pak Jokowi cawe-cawenya terlalu jauh ya di pemerintahan Pak Prabowo, maka dikeluarin sama Pak Prabowo. Ya Allah, ya Rahman Tipa. Kau memperbodohkan diri kau sendiri, mempermalukan diri kau sendiri. Isu ijazah Pak Jokowi ini hilang timbul karena apa? Kalau ada kasus besar yang perlu ditutup ya, supaya tidak meluas ke seluruh rakyat Indonesia, isu ijazah Pak Jokowi dikeluarkan. Itu dia Tipa. Habis itu gak mungkin juga Pak Prabowo ya kan menyimpan kartu ya, kartu asnya Pak Jokowi itu ijazah palsu. Kalau seandainya ya ijazah palsu ini yang kalian gaungkan selalu itu benar adanya, 2014, 2019 waktu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo jadi rival di Capres, itu pasti sudah dikeluarkan. Atau taruhlah waktu itu belum ada tuntutan. Kan 2022 ini tuntutannya kan. Pasti ya isu ijazah palsu ini pasti dipakai sama si Manis, sama Ganjar waktu pemilu 2024. Ya kan Tipa? Jadi kalau bengak tuh Tipa, jangan kau pelihara, kau buang. Kok ada orang ya yang pendidikannya tinggi tapi pemikirannya macam orang tak punya pendidikan. Seolah-olah ya kan masalah isu ijazah Pak Jokowi ini itu adalah kartu as yang dipegang Pak Prabowo. Jadi suatu waktu kalau Pak Jokowi cawe-cawe terlalu jauh ya,
Pak Prabowo keluarkan? Kan nggak logika. Sementara Bapak Prabowo Subianto ya melanjutkan kinerja yang sudah dibangun Pak Jokowi. Jadi berhentilah masalah isu ijazah palsu ini, Tipa. Ya, coba kau dulu berpikiran logika. Kau ini kurasakan udah terganggu jiwa kau. Jadi kusarankan sama kau, Tipa, sebaiknya berobatlah kau ke rumah sakit, cek kejiwaan kau. Udah agak rerak aku tengok apa kau ini. Ya, Tipa, bikin malu aja si Tipa ini. Apa kabar semuanya? Baik, izinkan saya ingin menyampaikan surat terbuka untuk seluruh ya ternak Mulyono yang ada di media sosial di dunia maya. Kira-kira begitu ya. Kenapa saya sebagai pendatang baru yang kemarin saya juga dinobatkan sebagai ternak ternyata. Hanya karena saya bersikap terkait Pak Jokowi sudah mengambil langkah hukum. Saya langsung dapat disematkan sebagai ternak. Apa boleh buat? Sebagai ternak yang junior, saya harus menyapa kepada yang para senior ini, ya. Tapi nggak apa-apa. Saya berbangga dikatakan ternak, apalagi saya sudah izin dengan orang tua saya yang melahirkan saya, izin anak istri saya, mereka ikhlas. Ya, anaknya, suaminya, bapaknya dikatakan sebagai ternak ikhlas. Karena apa? Mereka paham. Justru yang mengatakan kita ternak ini tidak jauh lebih mulia dari ternak yang sesungguhnya. Ya. Yang ngatain kita ternak dan yang ngatain saya juga ternak, justru mereka lebih hina dari ternak yang sesungguhnya. Makanya saya ikhlas seperti itu ya. Dan kemudian mohon maaf ya, walaupun saya sebagai junior, saya ingin mengingatkan kepada semua ternak Mulyono untuk tetap tenang ya, tetap menjaga keutuhan negara ini, itu yang lebih penting. Menjaga kerukunan, menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan, itu yang lebih penting. Jangan terlalu berlebihan mensikapi yang ngatain kita ternak, ya. Jangan terlalu berlebihan. Apalagi seperti komen di atas ini nggak perlu ditanggapi ya. Mau bermain seperti apapun, sebenarnya Mulyono sudah panik. Yang sudah panik itu bukan kami, ya, bukan Pak Mulyono, ya. Yang panik itu pertama rombongan yang datang ke UGM, itu ya. Dengan berbalut silaturahmi sawalan, ya, giliran ditawarkan silahkan menempuh jalur hukum, ciut. Justru, nah kita ini kan kekeluargaan aja, begini-begini. Kenapa nggak langsung disambut, ya? Kenapa nggak langsung disambut? Kalau sudah dipersilakan, silakan menempuh jalur hukum, sambut dong. Nah, artinya siapa yang panik? Nggak sampai di situ. Kemudian kabarnya ada beberapa yang nggak melanjutkan perjalanan ke Solo, ke rumah Bapak Jokowi. Kenapa? Panik. Ya, ini panik. Jadi harus jelas, bukan Mulyono atau ya ternak-ternak Mulyono yang panik, bukan. Kami nyantai aja. Justru siapa yang panik sekarang? Kira-kira begitu ya. Kemudian lanjut ya, di hari berikutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Jokowi. Ini pun panik, ya. Karena apa? Begitu turun masih ada yang pakai ikat kepala adili Jokowi. Ya, ini kepanikan sebenarnya. Ujung-ujungnya apa? Ya, masuk ke rumah kediaman Pak Jokowi diterima dengan baik dengan alasan silaturahmi. Karena masih suasana lebaran. Tetapi lupa karena panik. Lupa kalau rombongannya ada yang masih ikat kepala adili Jokowi. Kan beredar tuh videonya, celingak, panik. Ya, jadi nggak bener nih yang komen ini, ngatain Mulyono panik, nggak bener, oke? Kenapa panik? Karena isu yang sama-sama kita dengar bahwa rombongan ini akan menggeruduk UGM dan rumah Pak Jokowi, kan begitu. Tapi karena panik, ya dibalut dengan silaturahmi. Kira-kira begitu ya. Dan lucunya lagi ada tuh bapak-bapak tua yang paling ngotot ya, bahwa ini mungkin saja tidak bisa ijazah Pak Jokowi itu mungkin saja tidak bisa diperlihatkan ya. Berarti sudah paham ini ya. Tetapi bapak ini justru beralasan bernarasi karena hukum sudah dikendalikan, sehingga kemungkinan katanya kita ini nggak bakal bisa ngeliat ijazah Pak Jokowi itu yang aslinya. Panik ya, panik.
Kenapa Bapak itu berkata demikian? Karena begini, kalau Pak Jokowi dan tim kuasa hukumnya mengambil langkah hukum segera mungkin, tidak menutup kemungkinan hanya 3 isu ya, 3 substansi yang akan dibawa. Kalau saya salah dikoreksi. Pertama, pencemaran nama baik, kedua fitnah, dan membuat berita bohong. Kalau nggak salah ini ya. Artinya substansi tentang ijazah hilang. Nah, makanya panik Bapak itu. Makanya hukum alasannya sudah dikendalikan. Bukan, langkahnya sudah salah. Ujung-ujungnya nggak bisa membuktikan ijazah palsu ya. Kira-kira begitu ya. Dan ada langkah hukum yang 3 saya sebutkan tadi. Kenapa bisa begini? Panik. Nah, ini yang kemarin yang nanyain ternak nggak ada kajian ilmiah. Ini kajian ilmiah gua. Bisa aja ya, apa yang kita dengarkan selama ini tentang ijazah palsu itu sulit untuk bisa kita lihat. Karena apa? Kalau dari pihak Pak Jokowi yang melaporkan itu tadi, 3 tadi ya. Ini kajian ilmiah saya. Oke, jadi sekali lagi untuk seluruh ternak ya, walaupun saya junior, udah kita tenang aja, jangan terlalu berlebihan mensikapi. Justru ya, kalau ini disepakati untuk teman-teman semua, ayo kita mengadakan gerakan nasional secara media sosial. Dalam artian ya, kita membuat surat terbuka untuk Pak Jokowi dengan narasi segera ambil langkah hukum, jangan ada lagi pertimbangan. Ini top. Ayo kita tunggu kapan langkah gerakan nasional membuat surat terbuka untuk Pak Jokowi ini kita layangkan. Oke? Nggak perlu panik. Mulyono harus kena hukuman 6 tahun penjara. Amin Rais, ya provokator sejati yang sangat membenci Bapak Jokowi. Karena apa? Karena nggak dapat jabatan. Amin Rais bilang Mulyono harus kena hukuman 6 tahun penjara. Ya terima saja dengan legowo. 6 tahun memang lumayan lama. Min, kenapa Pak Jokowi harus kena hukuman 6 tahun penjara? Kesalahannya di mana? Nanti kau yang kena hukuman 6 tahun karena tukang fitnah. Ya mudah-mudahan dengan datangnya kuasa hukum Pak Jokowi ke rumah Pak Jokowi di Solo, ya bisa menindaklanjuti semua orang-orang yang selama ini memfitnah Pak Jokowi. Terus dibilang amin, dia meminta kepada Pak Jokowi untuk menerima dengan baik rombongan para intelektual, kata dia. Ya termasuk si Rismon, Roy Suryo, Ahmad Kozinuddin, Egy Sujana dan lain-lain. Memangnya orang itu siapa Pak Amin? Para intelektual. Intelektual dari mana? Kalau intelektual, ya tidak mungkin percaya seorang Joko Widodo ijazahnya palsu. Ini gerombolan orang yang punya penyakit jiwa. Tadi bilang Amin Rais juga, ya kan? Dia bilang diterima itu cuma 10 menit aja. Ya, itu udah cukup. Kata Amin lagi, ya. Tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli yang Anda miliki. Titik. Kau siapa, Min? Apa jabatan kau di negara Republik Indonesia ini? Ya, suka-suka kau aja menyuruh mantan presiden untuk menunjukkan ijazah aslinya. Min, negara kita ini negara hukum. Kau yang menuduh, ya, kau tuntut di pengadilan. Kalian yang mendalilkan ijazah Pak Jokowi palsu. Kalianlah yang harus membuktikan. Kenapa memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya? Aneh kau ini, Min. Ya, pertegas, Min. Sama kawan kau itu yang bilang Pak Jokowi 11.000 triliun ijazahnya palsu. Pertegas sama dia. Ya, tuntutan ini kan kalau masuk ke ranah hukum pidana itu ada 2, ya kan? Pak Jokowi membuat ijazah palsu atau memalsukan ijazah. Yang mana satu, Min? Tuntutan kalian. Sudah berkali-kali Fakultas UGM, ya, UGM sudah berkali-kali mengklarifikasi bahwasanya seorang Joko Widodo kuliah, mengikuti ujian, mengikuti yudisium, ya, mengikuti wisuda di UGM. Masih juga kalian ini yang punya penyakit jiwa, gak percaya.
Kalaupun seandainya ya Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya, nggak mungkin juga kalian percaya. Manusia kalian kayak kalian gini ya, nggak akan pernah percaya. Yang kalian percaya itu cuma diri kalian sendiri aja. Kawan-kawan seangkatan Pak Jokowi juga sudah mengklarifikasi bahwasanya mereka kuliah bersama Pak Jokowi, menamatkan kuliah di UGM bersama Pak Jokowi. Itu Min, tanya tuh Bapak Pronojiwo. Ya, itu seangkatan Bapak Joko Widodo. Setelah tamat dari UGM, dia bersama Pak Jokowi melamar kerja ke PT Kertas Scrap Aceh. Dan mereka sama-sama bekerja di sana. Bukan kau percaya sama Rismon yang tiba-tiba datang bilang ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun persen palsu. Dekan Fakultas Kehutanan ya Bapak Sigit Sunarta juga sudah menjelaskan ijazah dan skripsi ya Jokowi asli serta resmi dikeluarkan oleh UGM. Apapun yang dibilang kalian gak akan pernah percaya kecuali nanti Pak Jokowi menuntut ya kalian ini atas fitnahan, baru kalian sadar diri. Habis itu si Amin ini kan menjilat Bapak Prabowo Subianto dengan mengatakan ya kan, ya, Jokowi tidak boleh mengganggu Prabowo lagi. Sejak kapan Pak Jokowi mengganggu Pak Prabowo? Dia bilang contohlah para pemimpin, para presiden sebelum Pak Jokowi. Mereka begitu selesai mengemban tugas, ya, begitu selesai mengemban tugas mereka, ya selesai. Ya beda lah Min. Prabowo Subianto melanjutkan kinerja yang sudah dibangun Bapak Joko Widodo. Kau ini punya penyakit jiwa lah betul. Ya, seharusnya kau bangga, kau senang. Mantan-mantan presiden dan presiden sekarang ini bekerja sama untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Aneh kau ini, menginginkan ya mantan presiden dengan presiden itu ya ribut, selisih paham. Setidaknya Min, selama 10 tahun Joko Widodo sudah membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau sendiri, apa yang kau bangun? Cuma menjatuhkan Gus Dur. Mencari-cari kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan diri sendiri. Dibilangnya Pak Jokowi sudah merusak Indonesia ini selama 10 tahun. Apa yang dirusak Pak Jokowi? Coba sedikit saja kau buka hati nurani kau buka mata kau, telinga kau itu. Ya, apa yang sudah dikerjakan seorang Joko Widodo? Tidak ada presiden sebelumnya yang bekerja keras untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Kau apa nggak lihat tuh? Ya, saudara-saudara kita di pedalaman sana, dari presiden sebelumnya mereka tidak pernah mendapat aliran listrik ke rumahnya. Semenjak Joko Widodo menjadi presiden, mereka menikmati listrik. Ya, mereka menikmati jalan. Kau sendiri menikmati jalan yang dibangun Bapak Joko Widodo. Nanti alasan kalian ya kan bikinnya dari pajak kami. Memangnya presiden dulu ya kalian gak bayar pajak? Gak nampak kalian. Rakyat mencintai Bapak Joko Widodo. Begitu juga sebaliknya, Joko Widodo sangat mencintai rakyat Indonesia ini. Dia bangunlah jalan dari Sabang sampai Merauke biar merata pembangunan. Biar tidak ada lagi yang dianak tirikan. Diminta si Amin ini kan katanya Mas Mulyono hadapi dengan gagah berani. Yang pengecut itu kau Min, cuman teriak-teriak ya kan di medsos. Dulu kau tuh janji tuh kalau Jokowi menang jadi presiden kau mau engklek. Ada nggak kau tepati? Ya, ngotot minta tunjukkan ijazah asli Mas Mulyono. Kata dia kalau kena hukuman 6 tahun penjara ya terima saja dengan legawa. Aduh, kita lihat aja nanti Min ke depannya. Apakah Bapak Joko Widodo yang masuk penjara atau kalian semua yang tukang fitnah? Ya, saya sangat berharap Bapak Joko Widodo mengambil tindakan tegas kepada orang yang selalu memfitnah Pak Jokowi melalui media sosial. Itulah ya seperti yang disebutkan si Amin tadi. Tipa jangan lupa Min, Rapli Harun juga. Semua itu kelompok kalian pembenci Bapak Joko Widodo.
Bisa bantu nunjukin bank yang aslinya. Kalau saya tanya balik gimana? Yang pertama, untungnya buat Anda apa? Yang kedua, hak Anda apa? Karena di sini Anda adalah penuduh. Kalau orang yang menuduh di mana-mana harus bawa bukti, bukan meminta bukti. Kocak Anda ini. Makanya kalau makan itu jangan jadi tai semua. Setidaknya ada yang nyerap tuh ke otak itu. Dan kalau otak itu jangan ditaruh di dengkul, taruhnya di kepala. Orang yang menuduh itu yang harus ngeluarin bukti, bukan yang tertuduh harus ngeluarin bukti. Lucu ini. Secara tidak langsung ya, gara-gara manusia-manusia model kalian lah, investasi itu pada susah masuk ke Indonesia itu. Yang di Garut tutup, yang di Cirebon tutup. Dengerin bang, yang kerja di pabrik itu bukan hanya pendukung Prabowo semasa Pilpres, tapi pendukung Anies juga ada, pendukung Ganjar juga ada yang pada kerja di pabrik itu. Jadi jangan bikin keruh Indonesia lah. Kalau ditanya balik, keuntungannya buat Anda apa? Ini menyangkut jutaan rakyat Indonesia, menyangkut masalah ekonomi Indonesia. Kalau kalian terus bikin gaduh, yang pada kerja-kerja itu bukan hanya pendukung Prabowo, ingetin ke situ. Yang lucunya Anies Baswedan malah posting ijazah, seolah-olah memperkeruh. Ada lagi ustadz yang malah posting ijazah, urusin aja itu kota Tarim tuh, bilangin tuh. Urusin kota Tarim gitu, bilangin. Gak usah ngurusin masalah ijazah. Ya, urusin aja motor mogenya gitu, bilangin sama si ustadz itu. Pamer-pamer moge itu, urusin itu. Gak usah posting ijazah. Udah dibilangin orang luar negeri pada ngurusin mobil listrik, pada ngurusin mobil terbang, ya, pada ngurusin satelit, nuklir. Indonesia ngurusin ijazah palsu. Kalau ditanya untungnya buat Anda apa, pada diem itu. Kalau udah pada tutup pabrik semuanya, pada pindah ke luar negeri, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kalian itulah. Pokoknya nggak boleh begitu di Jawa Barat. Di mana ada premanisme, kita laporkan kepada pihak yang berwajib agar investasi yang masuk ke Indonesia itu nyaman. Dengerin ini, pemerintah kita tuh udah capek ya, terutama Kang Deddy Mulyadi nih, ya, menyiapkan lahannya buat pabrik, ya, memberikan izinnya. Untuk apa? Untuk warga Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Pemerintah lagi sibuk ngurusin lahan buat pabrik, biar ada pabrik di daerahnya. Ini malah pada bikin demo terus. Jangan begitu. Sekarang itu udah bukan zamannya Pilpres, udah bukan zaman pilkada. Bersatu-satu kita mendukung pemerintahan. Yang kurang baiknya kita kritik, yang bagusnya kita support. Bukan bikin gaduh terus. Jangan dulu Pak Ngopi, NKRI harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja ya. Kami berusaha Ibu ini lagi. Ibu ini tukang demo ini. Ya, kemarin pun berdemo sampai ke Solo kan, Bu. Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Sekarang masalah apa? Ijazah, ya. Ijazah palsu katanya Pak Jokowi. Ibu ini dulu dia pengacaranya Rizik. Jadi semenjak FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, ya kan, itu anak-anak buah Rizik ditebar untuk apa? Untuk menebar fitnah di Indonesia ini, menebar berita hoax. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia ini berpecah belah. Kalau bagi pendukung Abah ya kan, udah pastilah ibu ini betul, ya kan, sama itu sebelahnya tuh bapak yang selalu nuntut ijazah palsu Pak Jokowi. Enggak jebol-jebol tuntutannya. Ibu ini kan mengajukan Pak Jokowi ke pengadilan karena dituduh Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya, ternyata pihak pengadilan menyatakan ya tidak berwenang mengadili perkara ini. Jadi mungkin ibu ini kecewa, kan? Padahal sebenarnya masalah ijazah palsu ini ya dari 2019 sudah digaungkan orang ini, tapi nggak jalan juga karena mereka ya menuntut ke pengadilan masalah ijazah palsu Pak Jokowi, tapi mereka tak punya bukti konkret, ya kan? Mereka cuma punya asumsi ataupun spekulasi. Ya, membodoh-bodohi masyarakat. Dari komen-komen kan nampak tuh, kenapa nggak Jokowi nunjukkan ijazahnya aja? Mau ngapain ditunjukkan sama orang seperti ini? Kalaupun ditunjukkan Pak Jokowi, bagi seorang pembenci, ya
pasti dicari-cari kesalahannya. Nggak betul lah ijazah itu. Udah jelas-jelas UGM. Klarifikasi, bolak-balik klarifikasi bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu asli dikeluarkan oleh UGM. Nah, buat para pembenci nggak yakin juga. Ada lagi sekarang baru muncul satu orang laki-laki, dia menyatakan 100 miliar apa berapa? 100 miliar persen bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kenapa nggak langsung klarifikasi sama rektor UGM? Ya kan, diskusi kalian situ. Sebenarnya kalian ini kan cuman membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Cuma mau memecah belah rakyat Indonesia ini. Ini kalau anak buah Rizik memang kayak gini tugasnya. Ya, supaya masyarakat itu panas. Yang benci sama Pak Jokowi panas. Oh, adili Mulyono, ya kan, karena Mulyono negara hancur. Aduh. Kalian lebih percaya sama provokator ya daripada Presiden Republik Indonesia yang sudah memajukan negara Republik Indonesia ini. Mantan Presiden Pak Jokowi sudah menunjukkan sama kita rakyat Indonesia ya, 10 tahun beliau menjabat di negara Republik Indonesia ini ya, Indonesia ini semakin maju. Masa kalian percaya sama orang yang selalu berdemo, anak buah Rizik yang kerjanya memang menebar berita hoax? Bapak Joko Widodo sudah menjabat menjadi wali kota 2 periode, menjabat jadi gubernur 1 kali, menjabat jadi presiden 2 periode. Secara logika, apa mungkin ijazahnya palsu? Sebodoh itu KPU. Kenapa Banteng nggak pernah mengisukan ijazah Pak Jokowi? Karena mereka tahu semua ijazah Pak Jokowi itu asli. KPU juga sudah menyatakan bahwasanya semua ijazah Pak Jokowi asli. Tapi buat para pembenci, ya, mereka nggak akan percaya. Sama kayak seandainya kita tidak perlu menceritakan kebaikan diri kita kepada para pembenci, karena para pembenci sebaik apapun kita ya tetap salah di mata para pembenci. Inilah contohnya. Apalagi nih ibu yang satu ini ya kan, kuat kali nih menggaungkan. Kenapa Bu? Sakit kali hati kau, ya kan? Kemarin kau kan sempat ditangkap juga tuh, tapi dikeluarkan, ya kan, masalah kemarin tuh yang sama Rizik. Udahlah Bu, ya stop lah. Sebagai provokator ya, menebar kebencian, kau berbusana agamis. Kalian ini ya semuanya berpenampilan agamis. Tapi apa coba yang kalian tunjukkan kepada masyarakat ini ya? Cuma berita-berita fitnah. Inilah kalau berguru sama ya Habib palsu. Ya kayak gini lah jadinya. Yang diajarkan itu bukan kebenaran, yang diajarkan itu selalu ya fitnah, provokator masyarakat supaya mereka terpecah. Inilah ajarannya kalau ajaran mantan-mantan HTI, FPI. Kerjanya cuma itu aja, memfitnah di Indonesia ini. Kalau Bu, saran aku sama kau Bu ya, kalau mau kau tuntut KPU. Kenapa suruh tuntut KPU? Kan KPU yang meluluskan Bapak Joko Widodo ya menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur, menjadi presiden 2 periode. Jadi KPU yang kalian tuntut. Nggak usah repot-repot kalian. Kalau nggak kalian ke UGM, diskusi kalian tuh sama rektor UGM. Kan nggak pernah kalian buat. Kalian cuma cuap-cuap di media sosial aja, nggak punya bukti konkret. Kan? Cuman cuap-cuap supaya rakyat Indonesia ini panas. Jadi yang bela Pak Jokowi, ya kan, yang bela manis, ribut. Itu yang mau kalian. Supaya negara ini kan ribut. Barulah masuk nanti ya kan, yang kalian panggil tuh imam besar. Buat rakyat Indonesia, ya jangan kalian telan mentah-mentah berita hoax. Kalian pakai logika kalian. Orang yang sudah menjabat 2 periode jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, kan nggak mungkin ijazahnya palsu.
Gak usah jauh-jauh. Kau mencalonkan diri jadi anggota dewan, ijazah kau pun gak boleh palsu, apalagi setingkat presiden. Emang kalian pikir KPU tuh bodoh? Ini orang-orang bengak kayak gini gak perlu kalian ikuti. Ini sampah masyarakat aja nih, cuma membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Cukuplah Bu, ya, buat fitnah sana sini. Apa nggak malu dengan pakaian yang kau pakai? Kau penampilan agamis, hati kau penuh kebencian. Apa yang mau kau cari di dunia ini lagi? Semua kalian yang membenci Pak Jokowi dibungkus dengan pakaian yang agamis. Tapi, ya, kerja kalian cuma menebar fitnah. Buat pendukungnya lagi kan. Kenapa nggak si Mulyono tunjukkan aja ijazahnya? Mau ngapain ditunjukkan sama pembenci? Ijazah Pak Jokowi ditunjukkan pun nggak percaya juga kalian. Karena bagi seorang pembenci, ya, sebaik apapun orang, tetap jahat di mata para pembenci. Seharusnya rakyat Indonesia ini berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo. 10 tahun beliau bekerja keras untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Masa kita harus percaya sama, ya, penebar berita hoax, penebar fitnah, penebar kebencian, provokator daripada presiden, mantan presiden kita yang sudah kerja nyata. Mereka sendiri menikmati, ya, apa yang sudah dibangun Pak Jokowi. Cuman karena mereka punya dendam pribadi, ya kan? Nah, jadi seperti ini. Ya, sekali lagi aku bilang buat rakyat Indonesia, kalau ada berita-berita sampah seperti ini, jangan ditelan mentah-mentah. Cek and recheck kebenarannya. Karena memang ibu ini provokator. Memang itu tugas dia, ya, untuk memecah belah rakyat Indonesia. Jadi dia sibuk sana kemari, demo sana sini, hanya untuk menyerang Bapak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Karena rakyat Indonesia, ya, kebanyakan rakyat Indonesia itu masih percaya kepada Bapak Joko Widodo. Jadi kalau seandainya mereka bisa pecahkan rakyat Indonesia, tidak percaya lagi sama Bapak Joko Widodo, ya, nanti mereka berharap 2029, ya kan, yang diusung mereka bakal menang. Itu politik orang ini, politik kotor, dibungkus agamis. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.